Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Oke, pada video kali ini saya akan membahas mengenai one way ANOVA menggunakan SPSS. Sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Dalam referensi lain, one way ANOVA sering juga disebut ANOVA satu arah. ANOVA sendiri adalah Analysis of Variance. Biasanya, ANOVA ini digunakan untuk menguji perbedaan rata antar beberapa kelompok sampel. Tentunya di sini ada lebih dari 2 kelompok sampel. Kalau hanya 2 kelompok sampel saja, kita bisa menggunakan uji T. Nah, kalau lebih dari 2, yaitu 3, 4, 5, dan seterusnya, kita bisa menggunakan ANOVA. Dan ANOVA sendiri terdiri dari one way ANOVA dan two way ANOVA, atau ANOVA satu arah dan ANOVA dua arah. Pada video kali ini kita hanya fokus pada one way ANOVA. Nah, ada beberapa asumsi yang perlu dipenuhi sebelum melakukan uji ANOVA. Yang pertama yaitu data berskala interval atau rasio, kemudian tidak terdapat outlier atau pencilan. Yang ketiga, data berasal dari sampel yang diambil secara random terhadap beberapa, maksudnya di sini lebih dari 2 kelompok yang independen. Yang keempat, kelompok data berdistribusi normal. Yang kelima, varians antar kelompok harus homogen. Oke, pada video kali ini saya tidak akan membahas mengenai outlier, jadi nanti bisa dipelajari di video selanjutnya. Dan juga tidak membahas mengenai kelompok data berdistribusi normal atau tidak. Insya Allah ada pada video yang lainnya. Kemudian mengenai data interval atau rasio, jadi datanya nanti memang yang saya gunakan itu berskala interval. Data yang akan saya gunakan juga random dan independen, dan ada 4 kelompok yang akan saya gunakan. Varians antar kelompok harus homogen. Nah, yang ini nanti akan saya jelaskan sedikit saja, namun tidak saya jelaskan secara detail. Contoh kasus yang akan kita gunakan, di sini seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada perbedaan hasil belajar antara peserta didik dari jalur zonasi, afirmasi, perpindahan orang tua, dan prestasi. Nah, ini pada mata pelajaran kimia. Data diambil berdasarkan nilai ulangan harian bab termokimia di kelas 11. Sebagaimana yang disajikan pada tabel 1 berikut ini. Jadi ini kan nilai. Nah, ini menggunakan skala interval dan antar kelompok sampel ini anggotanya itu independen ya. Jadi sampel pertama di zonasi itu bukan sampel pertama pada afirmasi gitu ya. Ini datanya. Nah, data diasumsikan berdistribusi normal dan homogen. Kita menggunakan alfa 0,05. Ini ada draft laporan praktikum. Jadi untuk judul praktikumnya adalah one way ANOVA menggunakan SPSS. Tujuan praktikumnya adalah mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata nilai hasil belajar peserta didik dari jalur zonasi, afirmasi, perpindahan, dan prestasi pada mata pelajaran kimia. Tentunya ini untuk setiap kasus berbeda, tergantung kasusnya sedang meneliti tentang apa. Kalau meneliti tentang misalnya perbedaan rata-rata kinerja karyawan yang kerja shift pagi, shift malam. Nah, tentu disesuaikan kalimatnya gitu ya. Kemudian sampelnya itu terdiri dari 4 kategori. Di sini saya simbolkan yang pertama itu zonasi, yang kedua afirmasi, yang ketiga perpindahan, dan yang keempat prestasi. Nah, kemudian data saya susun seperti ini. Nah, jadi data yang tadi itu kan tadi ada nomor, ada zonasi, ada afirmasi, ada perpindahan, dan prestasi gitu kan. Nah, di sini cukup disusun menjadi 3 kolom saja. Kolom yang pertama nomor, kolom yang kedua adalah nilai, dan di sini adalah kelompok. Nah, jadi ini kelompok 1. Tinggal dikopas aja ya teman-teman ya. Ini kelompok 1, terus kemudian setelah selesai semua dikopas, nah yang kedua ini kelompok yang kedua tadi, nih taruh sini, kemudian nilai kelompok ketiga dan keempat.
Nah, penyusunan data ini memudahkan nanti buat kita input ke SPSS. Kemudian di sini langkah penyelesaiannya, pertama pasti kita harus menyusun hipotesis. Hipotesisnya adalah mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu4, atau tidak ada perbedaan, namanya sama dengan ya, tidak ada perbedaan rata-rata secara signifikan di antara keempat nilai kelompok hasil belajar peserta didik. Nah, tergantung ada berapa kelompok. Kalau kelompoknya 3, ya cukup ditulis hanya sampai sini saja, mu3. Kemudian untuk H1 atau hipotesis alternatifnya, ada minimal 1 mu I tidak sama dengan mu J. Atau bisa kita artikan minimal terdapat satu kelompok peserta didik yang nilai hasil belajarnya berbeda. Taraf signifikansinya 0,05. Ingat ya, tergantung soal yang diberikan. Ada soal yang memberikannya 0,01, ada yang 0,1. Kemudian nilai statistik. Nah, di sini nanti kita harus melakukan running di SPSS dulu ya, untuk menentukan nanti kelihatan V1, V itu derajat kebebasan. Kemudian ada V2, ada F hitung, dan nilai signifikan, atau bisa juga disebut sebagai P-value-nya. Lebih baik kita running data dulu aja ya. Pertama-tama kita kopas aja ini. Yang dikopas cukup nilai isinya aja, tidak perlu tulisan nilai dan tulisan kelompok. Seperti ini. Oke, Ctrl C. Kemudian kita ini sudah saya siapkan ya. Saya masuk ke data view, kursornya taruh di sini, Ctrl V. Oke, kita masuk ke variable view. Jadi teman-teman bisa ngisi variable view-nya dulu, bisa ngisi data view-nya terlebih dahulu, sama saja. Ini kolom yang pertama tadi kan isinya adalah nilai. Kemudian di sini adalah kelompok. Nah, kebetulan tadi tidak ada desimalnya ya, jadi di sini 0, sini juga 0. Kemudian labelnya kita samakan saja. Beda juga boleh, terserah teman-teman. Kemudian untuk value-nya yang kelompok, kita klik ada titik 3 di sini. Nah, kita isikan 1, itu adalah zonasi, sesuai tadi ya yang kita isikan ya. Add, kursornya di sini lagi 2, zonasi, kemudian di sini adalah afirmasi. Kemudian yang ketiga adalah perpindahan. Add. Yang keempat adalah prestasi. Kemudian di sini scale yang bawah ini nominal. Oke. Cara running datanya, pertama analyze, compare means, kemudian di sini ada one way ANOVA. Nah, yang nilai ini kita masukkan ke sini, ke dependent list ya. Yang kelompok kita masukkan ke faktor. Kemudian di option ini, nah di sini misalnya pengen ngecek homogenitas dulu, kemudian mau ngecek deskriptif datanya dulu, boleh. Kemudian post hoc di sini biasanya pilih to case sama yang ini. Nah, signifikan levelnya sudah betul ya, 0,05. Sudah sesuai. Continue. Oke. Nah, di sini deskriptif datanya. Jadi, kalau kalian menyusun TA atau menyusun skripsi, ini penting. Jadi, pertama harus ditampilkan adalah deskriptif datanya. Kita harus tahu datanya itu seperti apa. Misalnya, yang zonasi ternyata ada 12 orang, yang afirmasi ada 8, kemudian rata-ratanya sekian, gitu kan. Standar deviasinya berapa, nilai terendah, nilai teratasnya berapa. Oh ya, saya lupa memberitahu, untuk di SPSS nanti
Kalau misalnya datanya pakai koma-komaan, jangan lupa diganti dulu koma menjadi titik. Jadi ini, misalnya 46,36, komanya diganti titik ya. Kemudian ini ada tes homogenitas. Ini pakai Levy-New test. Di sini kalau nilai signifikannya lebih besar dari 0,05 atau alfa yang kita tentukan, berarti dia homogen. Nah, kalau homogen bisa kita lanjutkan untuk melakukan uji ANOVA. Kalau dia tidak homogen, dia tidak bisa melanjutkan ke uji ANOVA. Itu ya. Kemudian kita lihat dari ANOVA ini, untuk uji ANOVA one way ini kita bisa melihat dari F hitung, bisa juga dari nilai signifikansinya atau ini p-value. Oke, di sini kita dapatkan yang pertama V1-nya 3 dan V2-nya adalah 31. Oke, kita copy dulu yang ini ya. Tabel ini kita masukkan ke template laporan. Klik kanan, copy spesial. Nah, di sini pilih mau ngopinya bentuk image, tabel atau lainnya. Ini ya, contohnya. Oke. Nah, di sini kita copy ya, tabel 3 output SPSS. Nah, silahkan teman-teman. Ini klik kanan. Mau naruhnya, mau mengkopinya dalam bentuk gambar atau bentuk teks. Misalnya mau bentuk gambar. Oke. Ya. Saya enter dulu. Nah, seperti ini. Kalau bentuk gambar, nggak bisa kita edit-edit lagi. Misalnya teman-teman mau mengkopinya bentuk tabel, langsung aja Ctrl V. Nah, ini bisa diedit ini teman-teman. Tapi menurut saya sama saja. Pertama-tama kita isi dulu nilai V1. Kita dapatkan V1-nya 3. Kemudian V2-nya adalah 31. Kemudian F hitungnya adalah 5,365. 5,365. Kemudian nilai p-value di sini 0,004. Oke. Kemudian kita masuk ke kriteria pengujian. Yang pertama kita berdasarkan nilai F hitung. Kalau berdasarkan F hitung, maka teman-teman harus mencari nilai F tabelnya. F tabelnya itu adalah F menggunakan alfa dan V1, V2. Nah, di sini alfanya adalah 0,05. Jadi 0,05, 3 dan 31. Oke. Nah, dari sini kita perlu ngecek ke F tabel ya. Baik, ini adalah tabel uji F-nya. Jadi misal di sini kita lihat dulu ya alfanya berapa. Nah, kalau alfanya 0,05 berarti pakai yang ini. Kalau bukan 0,05 tentu pakai yang lain. Nah, yang atas ini adalah DF atau V atau derajat kebebasan atau degree of freedom. Yang pertama, ini yang bawah ini yang kedua. Nah, kita tadi kan 3,31 berarti cek di kolom 3 baris 31. Nah, 31 berarti di bawah sekali, teman-teman. Nah, ini letaknya ya, baris 3, kolom 31, gitu ya caranya. Di 2,911. 2,911. Atau misalnya teman-teman, ini contoh ya, misalnya cari alfa 0,05, DF-nya 5 sama 8, 5,8. Berarti carinya di sini 5, ini 8. Pertemuan, jadi pertemuan antara baris dan kolom itu nilai dari F tabelnya. Oke, saya kira cukup paham. Nah, di sini kriteria pengujiannya tolak H0 jika F hitung lebih besar dari F tabel. F tabelnya adalah 2,911. Ya, gagal tolak H0 jika F hitungnya lebih kecil atau sama dengan
F tabel, yaitu 2,911. Atau bisa menggunakan p-value. Jadi tolak H0 jika p-value-nya lebih dari alfa. Alfanya adalah 0,05. Sini 0,05. Nah, sekarang kita bandingkan ya. Kan kita sudah dapat nilainya. Untuk F hitungnya itu adalah 5,365. 5,365 dibandingkan dengan 2,911. Berarti jelas F hitungnya lebih besar kan? Lihat-lihat aja 5 sama 2, lebih besar yang 5, berarti lebih besar F hitung. Kalau dia lebih besar F hitungnya, berarti kita ambil kesimpulan tolak H0. Tolak H0 karena F itu lebih besar dari 2,911 atau tolak H0 kemudian kalau berdasarkan p-value, nah p-value-nya kan di sini 0,004. Lebih kecil atau lebih besar dari 0,05? Ternyata dia lebih kecil. Nanti kesimpulannya juga tolak H0. Jadi walaupun menggunakan p-value, kita dapatkan kesimpulan yang sama. Ya. Tolak H0 yang diganti karena. Nah, karena kita ngambil keputusan tolak H0, berarti yang diterima adalah H1. Nah, kita lihat H1 itu apa? Itu adalah minimal terdapat satu kelompok peserta didik yang nilai hasil belajarnya berbeda. Ini. Jadi, dengan tingkat kepercayaan 95% diperoleh kesimpulan bahwa secara signifikan terdapat perbedaan. Jadi, ini ada perbedaan karena kita menerima H1. Terdapat perbedaan rata-rata nilai hasil belajar peserta didik dari jalur zonasi, afirmasi, perpindahan, dan prestasi pada mata pelajaran kimia. Nah, karena di sini kita dapatkan kesimpulan bahwa terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan, maka kita perlu melakukan uji lanjut. Nah, uji lanjut tadi yang di post-hoc tadi ya, untuk di laporan yang dikirim ke saya tidak perlu ke uji lanjut, namun akan saya jelaskan secara singkat. Dari sini, uji lanjutnya di sini. Jadi kalau ternyata kesimpulan yang didapatkan itu gagal tolak H0 atau tidak signifikan terdapat perbedaan, maka tidak perlu dilanjutkan uji post hoc. Nah, uji post hoc di sini dilihat, ini misalnya kelompok zonasi. Apakah kelompok zonasi dan afirmasi itu terdapat perbedaan? Lihat dari signifikansinya, ternyata tidak ada perbedaan secara signifikan. Jadi dilihat dari nilai signya, kalau dia kurang dari 0,05 berarti terdapat perbedaan. Zonasi, kelompok zonasi sama perpindahan juga tidak ada. Zonasi dengan prestasi ada. Ini karena lebih kecil dari 0,05. Atau lebih gampangnya di sini ada tanda bintang. Nah, yang ada tanda bintangnya ini yang mengartikan bahwa dia ada perbedaan. Ini pakai Tukey, yang ini pakai Bonferroni, dan hasilnya sama ya teman-teman ya. Atau secara simpelnya bisa kita lihat dari homogeneous subset. Di sini terlihat bahwa ada dua subset. Kalau dia mengelompok di satu kelompok ini berarti dia tidak ada perbedaan yang signifikan. Tapi kalau dia terletak di lain subset berarti dia berbeda. Jadi intinya di sini bahwa untuk kelompok perpindahan, zonasi, afirmasi itu tidak ada perbedaan yang signifikan. Sedangkan dari ketiga kelompok ini jika dibandingkan dengan prestasi itu ada perbedaan yang signifikan. Nah, 51,33, 56 dan lain sebagainya ini nilai apa? Oke, kita cek di deskriptifnya. Ternyata itu adalah nilai dari rata-rata. Nah, itu tadi gunanya deskriptif untuk melihat
gambaran lebih lanjutnya. Ternyata memang dilihat dari sini itu memang ada perbedaan. Jadi untuk zonasi afirmasi perpindahan rata-ratanya nilai mereka jadi kisaran angka 5, sedangkan di prestasi nilainya jauh lebih tinggi, yaitu rata-ratanya di 78. Baik, sekian dari saya. Jika ada pertanyaan bisa komen, dan jangan lupa like video ini agar saya terus bersemangat dalam membuat video. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.